Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suci Rahmah, NIM 1814201116. Jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal tentang UTS online mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama, pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Yang kedua itu lembaga keuangan syariah menurut Kasmir, setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatan bank hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya, menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Dewan Pengawasan Nasional (DSN), lembaga keuangan yang menyalurkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Hal yang kedua, peran bank sentral. Yang pertama itu menjaga kestabilitasan moneter dengan terkendalinya jumlah peredaran uang di masyarakat, maka ekonomi akan bertumbuh tanpa berakibat pada tingginya inflasi. Yang kedua itu kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur mekanisme sistem pembayaran dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. 3. Kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan agar perbankan memiliki kinerja yang lebih sehat. Yang ketiga, fungsi ini terkait satu sama lain sehingga harus dikelola secara terpadu. Hal yang ketiga yaitu imbas COVID-19 pada perbankan dan lembaga keuangan syariah itu yang pertama, pertumbuhan pembiayaan kredit bank melambat. Bank Indonesia menghadapi tekanan kualitas aset jangka pendek yang signifikan karena pelambatan kegiatan ekonomi akan menghambat pertumbuhan kredit sehingga kualitas kredit pun memburuk. Yang kedua, jam operasional terbatas, di mana yang tadinya jadwal jam operasional itu 08.00 sampai 16.00 melakukan antisipasi pembatasan jam operasional dari jam 08.30 sampai 12.00. Contohnya Bank Mandiri Syariah, di mana Bank Mandiri Syariah ini memaksimalkan layanan lewat MSM, yaitu Mandiri Syariah Mobile. Jadi, Bank Syariah Mandiri ini dapat mengakses layanannya di rumah. Selanjutnya, data kondisi perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia ini yang sedang dilanda musibah COVID-19. Yang pertama itu berimbas pada aspek perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan kinerja perdagangan nasional turut lesu sebagai dampak melorotnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Yang kedua, virus COVID-19 juga menjatuhkan nilai tukar rupiah yang tadinya berkisar antara 14.000 sekarang naik menjadi 16.500 terhadap dolar Amerika. Soal yang keempat yaitu manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap dalam rangka membantu pemerintah. Yang pertama, tidak mendekati pada zona merah. Yang kedua, melakukan penyesuaian operasional dan meminimalkan berinteraksi antar orang tanpa mengganggu jasa layanan pada masyarakat. Selanjutnya,
bagaimana peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah dalam menanggapi permasalahan ini, yaitu meningkatkan layanan pada m-banking agar para nasabah tidak harus ke bank lagi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.